Shalom, selamat sore Bapak Ibu Saudara sekalian. Puji nama Tuhan, kesempatan hari ini kita boleh bertemu kembali dalam ibadah online komunitas Pesat. Kita bersyukur kalau Tuhan masih memberikan kita kesempatan dan kita masih diberikan kesehatan. Itu semua karena anugerah Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, dari ujung timur sampai ujung barat, mari kita sama-sama datang kepada Tuhan. Mari kita sama-sama merendahkan diri kita untuk kita masuk dalam ibadah. Dan sebelum itu, mari kita sama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih, kami bersyukur untuk sore hari ini. Terima kasih untuk kekuatan, untuk kesehatan yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Sore ini ya Tuhan, kami menyerahkan ibadah kami dari awal hingga akhir ke dalam tangan kuasa-Mu. Berkati hamba-hambamu yang akan melayani, bahkan hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu, Engkau mengurapi, serta rekan-rekan seluruh komunitas Tuhan. Kami juga berdoa biar Tuhan senantiasa melingkupi mereka. Bapak, gunakan, biarlah semuanya dikuduskan dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih kami bersyukur. Kami mau masuk hadirat-Mu dengan penuh ucapan syukur. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari saya mau mengajak Bapak Ibu Saudara untuk kita sama-sama menyembah Tuhan, kita sama-sama memuji Tuhan melalui Zoom ini, dan juga saya mengajak untuk semuanya bisa on video jika memang memungkinkan. Dan saya meminta Bapak Ibu Saudara sekalian memberikan reaction untuk bagaimana yang menggambarkan perasaan Bapak Ibu Saudara saat ini. Silakan Bapak Ibu bisa memberikan reaction seperti apa perasaan hari ini. Ya, terima kasih. Puji nama Tuhan. Mari sama-sama kita mau masuk hadirat Tuhan dengan penuh ucapan syukur, dan mari kita mau sama-sama naikkan pujian memasuki gerbangnya. Bapak Ibu Saudara bisa bertepuk tangan di tempat masing-masing. Memasuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girakanku. Dia girakanku, oh Dia girakanku. Ku bersuka sebab Dia girakanku, oh Dia girakanku, oh Dia girakanku. Ku bersuka sebab Dia girakanku. Mari kita masuk gerbangnya. Masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girakanku. Dia girakanku, Dia girakanku, oh Dia girakanku. Ku bersuka sebab Dia girakanku, oh Dia girakanku, oh Dia girakanku. Ku bersuka sebab Dia girakanku. Ku bersuka sebab Dia girakanku. Ku bersuka sebab Dia girakanku. Haleluya. Mari saya mengajak Bapak Ibu Saudara sekalian untuk tetap terus bersuka dan bergembira. Mari kita mau bersama-sama memujikan satu hal yang kurindu, sebab hanya dekat Tuhan saja kita merasa aman dan kita merasa tenang. Meskipun ada banyak sekali persoalan-persoalan yang kita lalui, tapi ketika kita menyempatkan diri, itu membuat kita menyempatkan diri untuk datang kepada Tuhan, itu membuat kita menjadi lebih tenang dan lebih bisa
percaya bahwa ada pertolongan Tuhan dalam hidup kita. Mari kita mengangkat pujian, Satu Hal Yang Kurindu. Haleluya, puji nama Tuhan. Pada saat ini kita juga sama-sama akan mendengarkan kesaksian yang akan disampaikan oleh rekan kita dari Indonesia Barat 3 kepada Bapak Alfredo. Kami persilakan.
Bapak Alfredo. Apa? Besar. Silakan Pak Edo. Shalom. Shalom, Selamat sore Bapak Ibu semua. Terima kasih untuk waktu yang diberikan kepada saya mewakili tim Purwosari untuk men-share tentang pelayanan kami di daerah Sampetan, Jawa Tengah. FC kami dari kelas 1 sampai NTP, sekarang kelas 2 SMA. Saya bersama tim mengembangkan kegiatan FC melalui bakat minat anak-anak, itu sepak bola. Melalui kegiatan sepak bola ini, Tuhan membuka jalan, saya bertemu dengan banyak orang. Ada misionaris dari Belanda, dia seorang pelatih sepak bola. Dia ada di Semarang. Dan karena pandemi saat ini dia disuruh harus pulang sekeluarga pulang ke Belanda. Tapi dia dengan kami, tim Purwosari, ada komunikasi yang baik. Dan melalui teman saya ini, beberapa kali dia mengunjungi TK kita di Sion, di Purwosari. Dia banyak diskusi dengan kami, saya cerita dengan dia, karena dia background dari kegiatan dari sepak bola, akhirnya dia tertarik. Dia bilang, apa yang bisa saya bantu untuk pelayanan Anda di Purwosari. Kemudian saya cerita dengan dia, akhirnya dia share dengan yayasan, salah satu yayasan di Belanda sana, kemudian mereka mendonasi dana untuk membeli sembako. Tadi kami setiap bulan itu kami membagikan sembako untuk baik itu untuk anak-anak sepak bola kami maupun anak-anak dari TK sampai NDP maupun masyarakat umum atau orang-orang yang membutuhkan. Itu satu hal yang kami tidak bisa terpikirkan, tapi itu cara Tuhan yang luar biasa. Melalui pembagian sembako itu banyak orang yang merasakan kasih Tuhan melalui pelayanan tim Sampatan yang ada Purwosari. Dan anak-anak yang kami bina untuk sepak bola juga mereka merasa diperhatikan karena setiap bulan mereka juga mendapat sembako dari tim Purwosari. Dan tidak hanya sampai di situ Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ternyata Tuhan punya rencana yang luar biasa melalui kegiatan FC ini. Pengembangan kami melalui bakat dan minat anak-anak. Anak-anak yang kami bina untuk sepak bola ini kurang lebih hampir 60 orang. Dan tahun 2018-2019 kami kirim beberapa orang untuk ikut turnamen sepak bola. Baik itu tingkat kabupaten maupun provinsi Jawa Tengah. Sekalipun anak-anak kami mereka belum bisa mendapat juara, tapi mereka membawa nama TK Sion di tingkat kabupaten maupun provinsi. Itu yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sekalipun kita sibuk dengan pelayanan, tapi jangan kita lupa untuk kita bersaksi tentang kasih Tuhan. Karena Tuhan memanggil kita untuk kita bersaksi. Sesuai dengan firman Tuhan, Matius pasal 28 ayat yang ke-19 sampai ke-20. Dan pada tanggal 15 bulan Mei 2021,
salah satu tim kami, dia baru pindah dari Lopait, kamu dengan tim Purwosari, Winda sekeluarga. Saya kenal dengan banyak tukang di daerah Purwosari sekitarnya. Tapi waktu itu saya mau menghubungi mereka untuk mau rumah yang ditempatin Winda mereka ini masih lantainya masih kasar. Kemudian Winda minta tolong, Pak, saya dicarikan orang untuk menghaluskan lantai karena anak kami masih kecil-kecil. Kemudian saya bilang iya. Saya hubungi beberapa tukang, mereka sudah siap. Besoknya saya datang lagi, saya tanya, Pak, bisa jadi hari ini kerja? Alasannya, wah tidak bisa hari ini. Ada yang alasannya sibuk. Kemudian saya pulang ke rumah, saya renungkan, saya bilang, wah, padahal saya kenal dengan mereka baik. Kok tidak ada yang bersedia? Kemudian saya kembali ke tempat Winda, saya bilang, wah hari ini belum bisa. Ada yang mau kerja, katanya sibuk. Kemudian saya tanya dengan tetangga sebelah rumah di mana Winda mereka kontrak, akhirnya saya dikasih tahu, wah itu rumah di bawah, itu tukang juga itu, mungkin dia nganggur sementara ini. Kemudian saya datang ke rumahnya. Saya permisi, masuk, disuruh duduk. Saya tanya, Pak, Bapak ada kesibukan atau tidak? Oh, indah hari ini. Selama 1 minggu ini saya belum dapat pekerjaan. Akhirnya cerita dengan dia, saya bilang, Pak, saya minta tolong, kalau hari ini Bapak belum bisa, besok minta tolong bisa kerja di tempatnya Winda yang nempatin rumah ini. Karena lantainya masih kasar, mau diplesterin. Oh ya, boleh. Kemudian ternyata anak dia itu salah satunya kerja di pabrik. Pabrik ini dekat dengan tempat pelayanan kita. Ceritanya itu, sore dia pulang dari pekerjaan itu, pulang dari kerja ke rumah, itu dia tidak bisa melihat, Bapak Ibu Saudara. Kemudian saya bilang, kenapa? Wah, tidak bisa melihat, Pak. Dituntun. Pulang dari pekerjaan ke rumah itu dituntun sama teman-temannya. Sampai di rumah setelah dia ganti pakaian, langsung dibawa ke rumah sakit. Diperiksa sama dokter, dokter bilang tidak ada penyakitnya. Kemudian saya bilang, oh tidak ada penyakitnya, iya. Terus cerita-cerita mereka bilang gini, kami minta tolong Mas Edo, doakan anak kami. Kemudian saya bilang begini, saya doakan itu saya mau, tapi syaratnya Bapak Ibu atau Mas Prianto yang sakit itu harus percaya dulu sama Yesus. Saya tidak mempengaruhi Bapak Ibu Mas Prianto untuk harus jadi orang Kristen, tapi syaratnya harus percaya sama Tuhan Yesus dulu. Lalu keluarga ini bersedia, terus saya ajak Mas Prianto ini doa bersama. Doa bersama, setelah itu saya pamitan pulang ke rumah. Kemudian besoknya saya datang lagi ke rumah sana, sekalian cek orang tuanya, pastikan dia kerja di tempatnya Winda atau Winda. Saya pastikan dia kerja, ketemu sama keluarga ini bilang, Alhamdulillah Pak, berkah Bapak doakan anak kami kemarin, dia sudah bisa melihat. Tadi malam jam 4 pagi itu mau sahur, dia ke belakang itu, mamanya sedang menyiapkan hidangan di belakang, dia sudah bisa melihat dan panggil mamanya. Itu keluarga itu terharu, terus berkali-kali mereka bercerita. Nah, kemudian 1 bulan kemudian, bulan Juni itu, salah satu anggota keluarganya meninggal, omnya meninggal, lalu kumpul keluarga besar. Kemudian mereka cerita dari mulut ke mulut bilang begini, wah, anak kami Mas Prianto ini tidak bisa melihat selama 1-2 hari, kemudian didoakan sama Mas Edo, dia bisa melihat kembali, tambah harus diobatin. Wah, itu luar biasa mereka bilang begitu. Terus saudaranya penasaran, karena waktu malam pertama itu saya diundang juga hadir di acara itu, karena yang meninggal itu orang Kristen, tapi ponakan-ponakannya masih Muslim semua. Terus mereka tanya ke saya, apa betul Om Edo doakan keluarga di bawah? Terus saya bilang iya. Mereka bilang, puji Tuhan Pak, kami sudah berkumpul sekian lama, kami rindu
keluarga kami yang lain mereka bisa percaya sama Tuhan Yesus juga. Tadi itu cara Tuhan, Pak. Kami terima kasih sama Pak Edo sudah mendoakan salah satu anggota keluarga kami, mencerita siapa itu Yesus, dan mereka percaya. Kami percaya bahwa suatu saat semua anggota keluarga kami mereka akan percaya kepada Yesus. Waktu saya doakan itu ada sekitar 6 orang yang kumpul di rumah itu. Saya cerita siapa itu Yesus. Kalau setiap orang yang mau percaya kepada Yesus, mati pasti masuk ke surga. Tapi harus percaya sungguh-sungguh. Dan terjadi mujizat Tuhan. Keluarga ini disembuhkan oleh Tuhan, dipulihkan. Dan saat ini saya terus memfollow up mereka sampai saat ini bersama tim. Saya minta bantuan dari Bapak Ibu Saudara semua, tolong bantu pelayanan kami di Purwosari. Doakan salah satu teman pelatih sepak bola dari Belanda yang dia cinta untuk Indonesia, misionari. Dia membantu pelayanan kami di Purwosari melalui sembako. Ini sudah tahap yang ke-13. Setiap bulan kami membagikan sembako untuk masyarakat yang ada di Purwosari dan sekitarnya. Dan kegiatan bola karena ini masa pandemi. Tadi latihannya sementara ini tidak berjalan, tapi kami terus mendorong anak-anak untuk tetap semangat, dan kalau keadaan sudah normal kembali, mereka boleh kembali untuk berlatih seperti biasanya. Terima kasih Bapak Ibu semua. Inilah kesaksian kami dari tim Purwosari. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Amin, haleluya, puji nama Tuhan. Ada jiwa baru yang telah dimenangkan oleh Pak Edo ya, puji nama Tuhan. Terima kasih untuk kesaksiannya Pak, sangat memberkati, dan tetap semangat untuk semua rekan-rekan yang ada di Purwosari. Kami akan terus mendukung dalam doa, dan puji Tuhan untuk setiap pencapaian-pencapaian dari bakat minat yang tadi juga sudah disampaikan oleh Pak Edo, yang juga membawa prestasi untuk anak-anak FC. Terima kasih Pak kesaksiannya, Tuhan Yesus memberkati. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita siapkan hati kita mau sama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelum itu, mari sama-sama kita mempujikan seperti Rusari semuanya.
hasrat, hatiku ku rindu menyembahmu. Katakan Yesus, 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 kau berarti bagiku. Oh Yesus, Yesus, kau segalanya bagiku. Yesus, Yesus, kau berarti bagiku. Oh Yesus, Yesus, kau segalanya bagiku. Kau segalanya bagiku. Pada hambanya, saya persilakan. Benar ya Tuhan Yesus, Engkaulah segalanya bagi kami. Engkaulah yang mengatur, bahkan menolong kami untuk bisa fokus, untuk bisa melayani Engkau Tuhan Yesus. Itulah adalah anugerah bagi kami untuk bisa melayani Engkau Tuhan Yesus. Pada sore hari ini kami mau belajar kebenaran firman Tuhan. Tuhan menolong kami, Tuhan mengurapi hamba yang akan boleh menyampaikan firman, bahkan teman-teman kami, bapak-bapak, ibu yang akan boleh mendengarkan, Tuhan yang juga menolong kami, Tuhan Yesus. Supaya apa yang boleh kami dengarkan itu bisa menolong kami, untuk bisa maksimal, untuk bisa semakin terus Tuhan pakai dalam ladang pelayanan ini, Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Ya, salam Bapak Ibu. Terima kasih sebelumnya buat sesi ibadah ya, yang bisa mengizinkan saya untuk bisa sharing firman Tuhan pada kita pada sore hari ini. Sangat menarik ya, tema yang boleh dibawakan, tema yang boleh diberikan sama saya itu tentang melatih kepemimpinan pada anak ya. Sebelumnya sebelum 3 minggu lalu kita sudah belajar dari Ibu Lisa bagaimana menanamkan kejujuran pada anak ya. Kemudian Pak Topong juga mengajarkan kita tentang nilai-nilai. Nilai yang pertama yang Ibu Lisa sampaikan itu nilai nilai integritas. Pesat punya 5 value. Integritas, unggul, berani, terus apa lagi ya? Inovasi sama kerjasama tim. Ya, maaf. Iya, sangat bersyukur ya kita minggu demi minggu kita di khotbah atau tema-tema yang akan disampaikan itu berhubungan dengan value-value pesat ya. Value-value atau nilai-nilai yang bisa kita terus hidupi. Bisa harapannya di dalam pelayanan kita semakin bisa semakin maksimal dalam menghidupi pelayanan kita ya di pesat. Apalagi di masa-masa pandemi ini sangat-sangat sulit, sangat-sangat sangat-sangat boleh dibilang banyak yang terganggu. Tadi Pak Edo ya nggak bisa bersama-sama, bukannya Pak Edo yang mengalami kendala untuk bisa melakukan pertemuan ya, di mana semua tempat pun kita nggak bisa tetap muka langsung gitu. Tapi kita terus berharap supaya pandemi ini bisa berakhir. Dan pada sesi saya kita belajar tentang melatih kerjasama pada anak ya. Ini teamwork, membangun teamwork. Ini merupakan value kelima yang boleh kita pelajari pada saat ini. Dan ini saya ambil dari Kisah 18 ayat 1 sampai 11 dan 1 Korintus 12 ayat 24b sampai 27. Next, Pak Sally. Iya. Mengapa penting untuk bisa belajar kerjasama ya? Artinya
kita bisa kerja sama-sama, kita bisa bekerja bersama-sama ketika kita punya satu tujuan. Apa tujuan kita di Pesat? Apa tujuan? Tentu tujuan kita mengacu kepada visi dan misi. Ya, Pesat tahun 2047 Pesat menjadi pelaku utama, major player dalam membangkitkan pemimpin gereja dan masyarakat yang berjuang bagi kepentingan masyarakat pedesaan, masyarakat miskin, masyarakat pedesaan di bangsa-bangsa. Dan misinya memuridkan anak-anak desa seutuhnya untuk mencapai puncak potensinya. Artinya kita sudah punya arahan ini. Tujuan ini mau dicapai. Sekarang 2021. Dari 2017 kita sudah melalui sekitar 4 tahun. Kira-kira masih ada waktu sekitar 26 tahun lagi. Kita kalau nggak terus digaungkan dengan visi dan misi ini, tentu kita bisa ya mengalir saja. Tapi harapannya kita bisa termotivasi terus, terinspirasi terus untuk bisa membangkitkan para pemimpin pemurid ini, pemimpin gereja, pemimpin masyarakat. Anak-anak kita bisa melihat anak-anak tercapai puncak potensinya. Dari nol, jadi kita sudah mulai dari 0 sampai 18 tahun, kita melihat itu. Dan kita butuh tim, kita butuh kerjasama. Lanjut, Pak. Iya, kalau di konteks Pak Bambang, Pak Bambang dalam Bible leadership-nya saya lihat lirik-lirik dulu, ya, pelajari Pak Bambang di konteks ini kisah para rasul. Tema saya bahaskan dari 18 kisah para rasul 18 ayat 1 sampai 11. Pak Bambang membuat sebuah tema The Unsung Heroes of the Early Church. Apa yang terjadi yang saya angkat dari tema ini, yang saya boleh ambil sedikit, apa yang terjadi jika Tuhan tidak melakukan intervensi kepada ini kisahnya ketika Paulus ada di Korintus dan ketika Paulus ada di Berea, Tuhan tidak melakukan intervensi terhadap mungkin ada gangguan pelayanan di sana. Ada orang-orang yang nggak suka dengarkan Paulus cerita. Paulus menceritakan firman Tuhan Yesus, menceritakan Tuhan Yesus itu siapa. Mengapa Tuhan nggak melakukan intervensi ya ketika masalah-masalah itu terjadi? Ternyata di balik itu semua Tuhan ingin mengangkat, ternyata ada Yason yang akan diangkat, yang akan muncul. Kemudian ada Dionysius dan ada Dionysius dan ada Damaris di Berea. Tuhan ingin memunculkan figur-figur baru. Artinya ketika meskipun ladang pelayanan kita mulai ada merasa mandek itu, Tuhan punya ada satu rencana yang indah di balik itu semuanya. Gitu ya. Ketika Paulus tidak dilakukan intervensi dalam pelayanannya di Korintus, di Tesalonika maupun di Berea, ada maksud lain Tuhan. Itu dia. Jadi sangat di konteks ini ketika kita belajar dari 1 Korintus kisah para rasul ini, kisah perjalanan Paulus di Korintus ya. Saya coba saya pelajari ya rema, ternyata ada nilai-nilai melatih kerjasama pada anak itu dia. Lanjut Pak. Next. Iya, coba kita baca ayatnya ya. Kisah para Rasul 18 ayat 1 sampai 3. Saya bacakan. Kemudian Paulus meninggalkan Athena, lalu pergi ke Korintus. Ayat 2-nya, di Korintus ia berjumpa dengan seorang Yahudi bernama Aquila yang berasal dari Pontus. Ia baru datang dari Italia dengan Priscilla istrinya. Karena Kaisar Claudius telah memerintahkan supaya semua orang Yahudi meninggalkan Roma. Paulus singgah ke rumah mereka. Ayat 3-nya, dan karena mereka melakukan pekerjaan yang sama, ia tinggal bersama-sama dengan mereka. Mereka bekerja bersama-sama karena mereka sama-sama tukang kemah. Apa poin penting yang kita bisa pelajari? Melatih kerjasama pada anak. Next. Ya, konteks ini, konteks kisah para Rasul 18 ayat 1 sampai 3 ini menjelaskan sama kita
sebelum kepada anak, tentu kita harus membangun tim kerjasama yang baik di antara kita para pelayan. Ya. Ayat 2-nya itu, ia berjumpa dengan seorang Yahudi bernama Aquila, ya, yang berasal dari Pontus. Ia baru datang dari Italia dengan Priscilla istrinya. Iya, kita perlu bangun tim dulu. Jumpai tim-tim kita. Bersyukur Paulus banyak dibantu sama timnya. Ada tim yang baru datang, bahkan dia bisa tinggal di rumahnya gitu. Dan bagaimana kerjasama yang baik itu dalam sebuah tim? Ternyata di ayat 3-nya, mereka melakukan pekerjaan yang sama. Ini catatan poin-poin pentingnya. Mereka melakukan pekerjaan yang sama, ia tinggal bersama-sama dengan mereka, dan mereka bekerja bersama-sama. Ini poin pentingnya. Kalau kerjasama yang tidak baik, tentu melakukan pekerjaan yang berbeda-beda. Bahkan ya tinggal di tempat yang berbeda-beda. Tidak artinya tinggal terus nggak mau fokus kepada apa yang mau dikerjakan. Mereka tidak mau bekerja sama-sama. Jadi kalau kerjasama yang baik itu, mari kita melakukan pekerjaan yang sama. Kita ada pesat, kita melakukan pekerjaan yang sama, kita melayani anak-anak, kita memuridkan anak-anak, dan kita bisa tinggal bersama-sama dengan mereka dalam sebuah wadah, picture center, dan kita kerja sama-sama, tim. Kita bentuk tim. Jangan nanti satu melakukan pekerjaan yang ini, satu sana melakukan pekerjaan yang sana. Ketika ada program EC, bisa berantakan programnya, nggak jalan. Karena tidak melakukan pekerjaan yang sama. Ini tidak benar ya. Jadi bagaimana kita bisa melakukan kerjasama? Mari kita sama-sama bekerja gitu. Kita bangun dulu tim di antara kita. Kalau kita sudah kompak dan komit, kita bisa melakukan apapun. Kita bisa membuat program sebaik apapun di Picture Center. Ya, next. Iya, di perikop berikutnya, di ayat 4 dan ayat 5, di Kisah Para Rasul 18, dan setiap hari Sabat, Paulus berbicara dalam rumah ibadat dan berusaha meyakinkan orang-orang Yahudi dan orang-orang Yunani. Ayat 5-nya, ketika Silas dan Timotius datang dari Makedonia, Paulus dengan sepenuhnya dapat memberitakan firman, di mana ia memberi kesaksian kepada orang-orang Yahudi bahwa Yesus adalah Mesias. Apa pelajaran membangun tim, membangun kerjasama kepada anak melalui perikop ini? Ya, next. Ternyata perlu rutinitas membangun hubungan dengan anak. Ya, kita perlu rutinitas. Kita perlu, ya, kalau kita konteks kita ini di konteks Paulus ini, Paulus seminggu sekali ya, seperti Paulus setiap hari Sabat. Bahkan Paulus tancap gas ketika kawan-kawannya datang, ketika murid-muridnya datang, Silas dan Timotius datang. Paulus langsung tancap gas setiap hari. Luar biasa Paulus. Setiap hari memuridkan, setiap hari bertemu dengan orang-orang di Korintus, dimanapun dia berada, setiap hari dia ketemu sama mereka. Dia perlu rutinitas. Kita bisa membangun hubungan dengan anak, kita membangun kesengajaan bertemu dengan mereka. Kita program FCK kita kan seminggu sekali, bahkan bisa 2 minggu sekali. Kita perlu rutinitas membangun hubungan dengan mereka. Kalau jarang-jarang bertemu, ya bagaimana kita bisa mengenal anaknya? Gitu. Bagaimana kita bisa mengenali mereka? Kalau jarang-jarang bertemu. Tapi kalau kita bisa setiap hari bertemu, setiap minggu bisa meluangkan waktu bisa bertemu dengan mereka, tentu kita bisa tahu pergumulan mereka apa yang impian mereka, bahkan bisa kita melihat bagaimana bisa menolong mereka, potensi mereka bisa keluar. Ada kesengajaan, ada rutinitas yang perlu kita bangun dengan mereka. Itu dia. Yang ketiga, libatkan anak-anak murid kita di dalam pelayanan kita. Beri tanggung jawab apa yang bisa mereka kerjakan demi keberhasilan pencapaian tujuan kita bersama. Libatkan. Kalau kita di pelayanan di Anlis, di pelayanan anak NDP, saya selalu mengajak mereka, bukan saya yang memimpin, anak-anak yang memimpin. Saya akan selalu bagi, ya kamu pujian, kamu
kamu doa, kamu membaca ikrar, kamu tentang video, saya terus mengarahkan, libatkan mereka. Kemudian ketika ada satu tanggung jawab ketika mengerjakan kompetensi-kompetensi, libatkan mereka, suruh untuk mengeluarkan ide-ide mereka. Kak, kami mau buat ini, Kak, kami buat ini. Kita tinggal memfasilitasi. Seperti kemarin yang terakhir yang kami kerjakan itu wirausaha, entrepreneurship. Apa yang mau kita buat sama mereka? Apa yang mau kita kerjakan dengan anak-anak? Dengan bagaimana membangkitkan wirausaha mereka. Jadi kami membuat sebuah proyek jual sayuran sehat, entrepreneurship. Mereka mulai dari bagaimana pengadaan modal, bagaimana pengadaan bibit, bagaimana menanam bibit sampai dia bertumbuh. Dari awal sampai akhir, step by step, sampai bahkan menjual, mereka terlibat langsung. Jadi ada pengalaman langsung dengan mereka. Ada pengalaman langsung untuk mereka bisa bertumbuh. Ada pengalaman langsung untuk bisa mereka langsung ke masyarakat gitu. Jual. Dan kewirausahaan mereka atau entrepreneurship mereka tentu akan terbangun dengan hal seperti itu. Jadi jangan kita ambil semua tanggung jawab, tapi kita coba libatkan anak murid kita, anak didik kita dalam pelayanan kita. Next. Ya. Keempat tujuan pemuridan kita yang seminggu sekali itu, hendaknya kita memberitakan Kristus adalah Mesias atau Tuhan. Semakin kita terus mendengarkan kabar baik atau Injil, maka perubahan hidup pasti akan tercapai. Ya, potensi mereka pun akan bisa diasah. Artinya kita jelas, seminggu sekali kita ngapain gitu. Seminggu sekali kita ya ada cerita firman Tuhan, ada Yesus yang diceritakan. Ya, bukan hanya sekedar ngumpul-ngumpul. Ya, kalau sekedar ngumpul-ngumpul ya pasti nggak akan berubah. Tapi ketika kita membahas tentang satu tokoh yang bisa mengubahkan kita, bisa menolong kita semakin kuat, tentu ya Kristus. Kita ceritakan Kristus dalam setiap pertemuan-pertemuan kita, rutinitas kita itu dia. Next itu. Iya, di bagian ketiga di Kisah Para Rasul 18 ayat 6 sampai di ayat 8, saya coba temukan bagaimana membangun hubungan, membangun kerjasama tim, membangun kerjasama dengan anak. Ya, tapi ketika orang-orang itu memusuhi dia dan menghujat, ia mengebaskan debu dari pakaiannya dan berkata kepada mereka, biarlah darahmu tertumpah ke atas kepalamu sendiri. Aku bersih, tidak bersalah. Mulai dari sekarang, aku akan pergi kepada bangsa-bangsa lain. Maka keluarlah ia dari situ, lalu datang ke rumah seorang bernama Titus Justus yang beribadah kepada Allah, dan yang rumahnya berdampingan dengan rumah ibadah. Ayat 8, tapi Krispus, kepala rumah ibadah itu, menjadi percaya kepada Tuhan, bersama-sama dengan seisi rumahnya, dan banyak dari orang-orang Korintus yang mendengarkan pemberitaan Paulus menjadi percaya dan memberi diri mereka dibaptis. Apa poin penting dari sini yang membangun kerjasama dengan anak? Next. Iya. Kata yang kelima yang boleh kita lakukan, fokus kepada orang ya, atau anak yang mau. Tapi kuncinya tidak mengabaikan orang yang cuek. Terus memuridkan anak-anak tersebut, ya, hingga kita berani berkata, aku bersih, tidak bersalah. Jika seandainya dia terus mengabaikan kita, ini dalam konteks saya di anak-anak NDP kan ada yang cuek, ada yang semangat, ada yang bagaimana, ada yang nggak mau terus didatangi tapi agak-agak bagaimana, pengen ikut tapi tidak mau ikut, pengen datang tapi tidak datang. Terus itu kita motivasi mereka, terus fokus. Tapi fokus kita jangan buyar, meskipun karena ada anak-anak yang mungkin cuek, tidak mau hadir, tapi kita fokus pada anak yang mau ya. Bahkan hingga kita berani berkata, aku bersih, tidak bersalah kepada, jika seandainya dia terus cuek, terus tidak hadir, terus tidak mau dimuridkan, kita berani berkata seperti ini, aku bersih, aku tidak bersalah. Ya.
Yang keenam, yang boleh kita lakukan, bagaimana bisa membangun kerjasama dengan anak, ya, menjalin relasi dengan sebanyak mungkin orang-orang kunci, ya. Ini penting juga, ya. Yakni orang-orang yang bisa membantu kita dalam mengembangkan pelayanan kita. Di konteksnya Paulus ini, ya, ayat 7-nya, ya, maka keluarlah ia dari situ. Ia datang ke rumah seorang nama Titius Justus yang beribadah kepada Allah, dan rumahnya berdampingan dengan rumah ibadah. Dan Krispus, kepala rumah ibadah itu, menjadi percaya sama Tuhan. Mari jalin relasi dengan orang-orang kunci. Dengan orang-orang kunci itu tentu kita bisa semakin memperbesar kapasitas pelayanan kita. Misalnya konteks kita di FC, ya pasti membangun kerjasama dengan orang tua, membangun kerjasama dengan aparat desa, dengan pemerintah setempat, ya, dibangun hubungan. Maka pelayanan kita kan tentu semakin besar, semakin lebih besar lagi, gitu dia. Yang ketujuh, terus memuridkan hingga akhirnya orang-orang tahu bahwa Pesat itu konsisten memuridkan anak-anak dari 0 sampai 18 tahun. Kita bersyukur punya FC yang kita punya tahapan-tahapan dari 0 sampai 18 tahun, dari SBP, EDP, ISP hingga NDP, terus memuridkan mereka. Hingga orang-orang tahu, ya. Kalau di konteksnya di sini, ya, banyak orang dari ayat 8-nya, banyak dari orang-orang Korintus yang mendengar pemerintahan Paulus menjadi percaya dan memberi diri mereka dibaptis. Kalau saya konteskan ke pelayanan kita, terus muridkan. Terus kita bergairah memuridkan anak-anak itu. Sehingga orang-orang, bukan hanya Pesat yang tahu, bahkan orang-orang di luar Pesat tahu, bahkan pemerintah pun tahu. Itu adalah sesuai dengan visinya tadi, menjadi pemain pelaku utama, major. Bagaimana bisa jadi major? Ya, kita konsisten, kita terus memuridkan mereka. Maka ketika kita sudah excellent di dalam itu, tentu orang-orang tahu, oh, situ ada loh. Jadi mereka tak segan-segan, orang tua tak segan-segan untuk mengantarkan anaknya ke kita untuk bisa kita layani. Ketika kita terus bisa konsisten melayani mereka dengan baik. Next, yang ke-8. Ya. Ayat 9 sampai ayat 11. Ada satu perikop lagi, ya, yang saya bahas, bagaimana membangun tim. Di perikop ini Kisah Para Rasul, pada suatu malam berfirmanlah Tuhan kepada Paulus di dalam suatu penglihatan, jangan takut, teruslah memberitakan firman dan jangan diam. 10-nya, sebab aku menyertai engkau dan tidak ada seorang pun yang akan menjamah dan mengenai engkau, sebab banyak umatku di kota ini. 11, maka tinggallah Paulus di situ selama 1 tahun 6 bulan dan ia mengajarkan firman Allah di tengah-tengah mereka. Apa yang menjadi pelajaran dari perikop ini? Bagaimana melatih anak bisa bekerja sama? Tentu kita temukan janji Allah dalam hidup pelayanan kita, ya. Temukan dulu, seperti Paulus ini bisa menemukan janji Tuhan, jangan takut, teruslah memberitakan firman dan jangan diam. Dia dapatkan firman Tuhan ini dalam suatu penglihatan. Mari kita temukan janji Allah dalam hidup pelayanan kita. Kita bisa melatih anak-anak bisa bekerja sama ketika kita bisa temukan janji Allah dalam hidup kita. Ini loh janji Allah. Ketika kita tidak akan goyah, meskipun anak-anak banyak yang mundur, banyak anak-anak yang tarik diri, kita tidak akan goyah. Terus mari temukan janji Allah untuk bisa semangat terus, bagaimana bisa melatih mereka, bagaimana bisa terus memotivasi mereka, mendorong mereka untuk bisa bertumbuh kerohaniannya, mendorong mereka untuk bisa bertumbuh karakternya, mendorong mereka untuk bisa bertumbuh potensinya. Itu bisa terjadi ketika kita bisa menemukan janji Tuhan dalam hidup pelayanan kita. Masalah pasti bisa teratasi. Ya. Yang ke-9, ambil komitmen, ya, dan pasang target pencapaian kita. Ya, dalam memuridkan anak-anak yang dipercayakan sama kita. Jadi ambil komitmen di 11 itu, ya. Di 11 maka tinggallah Paulus di situ selama 1 tahun. Ini saya ambil dari sini konteksnya. 1 tahun 6 bulan dan mengajarkan firman Allah di tengah-tengah mereka. Artinya Paulus punya
target. Paulus punya waktu, timing, bagaimana waktunya dia berapa lama di sini, berapa lama di Korintus, berapa lama dia di Berea, dan kita pun ambil komitmen di dalam melayani anak-anak ya. Mari pasang target kita. 1 semester apa targetnya? 1 tahun apa targetnya? 5 tahun bagaimana targetnya? 10 tahun, 30 tahun, 2047 kita pelayanan kita akan jadi apa? Seperti apa? Apakah akan tercapai sesuai dengan visi kita atau tidak tercapai? Jadi ya visi yang besar itu pasti akan tercapai jika yang kita masing-masing seluruh staf, seluruh personel tim yang ada kita sama-sama bekerja. Tentu kita akan bisa mencapai yang 30 tahun itu. Ketika kita masing-masing fokus dalam melayani, tentu kita punya target yang per semester, per tahun, 5 tahun, 10 tahun, 30 tahun. Dan kita evaluasi, artinya di setiap semester kita evaluasi, sudah tercapai enggak? 2 tahun kita evaluasi, sudah tercapai enggak? 5 tahun kita pasang target, kita evaluasi, sudah tercapai enggak? Jadi kita dengan evaluasi tentu kita akan mengetahui apakah itu tercapai atau tidak. Gitu. Nanti pasang target. Next. Iya, di perikop yang baru, tadi kan kisah para rasul. Ini terakhir perikop yang akan kita bahas di 1 Korintus 12 ayat 24 sampai 27. Saya akan bacakan. Allah telah menyusun tubuh kita begitu rupa sehingga kepada anggota-anggota yang tidak mulia diberikan penghormatan khusus. Ayat 25 supaya jangan terjadi perpecahan dalam tubuh, tapi supaya anggota-anggota yang berbeda itu saling memperhatikan. Karena itu jika satu anggota menderita, semua anggota turut menderita. Jika satu anggota dihormati, semua anggota turut bersukacita. Kamu semua adalah tubuh Kristus, dan kamu masing-masing adalah anggotanya. Apa yang bisa kita pelajari membangun kerjasama? Itu. Ya, kita di Analis, kita di pelayanan NDP, kita melakukan tagline ini ya. We grow by helping others grow. Kita menolong orang lain bertumbuh. Kita bertumbuh dengan menolong orang lain bertumbuh. Di dalam setiap pemuridan kita, ya kita bisa melakukan ini bersama dengan anak-anak. Tak ada jalan yang kita bisa membuat bertumbuh kecuali kalau kita bisa menolong orang lain bertumbuh. Ya, 26-nya, jika satu orang anggota menderita, satu saja menderita, semua anggota turut menderita. Satu orang dihormati, semua kita dihormati. Semua turut bersukacita. Artinya nggak ada yang dilewatkan. Anak-anak terus kita layani dengan baik. Anak-anak terus kita dorong dengan baik. Maka kita akan bisa semakin pelayanan kita bisa semakin kuat dalam melayani, dan kita pun semakin kuat dalam melayani Tuhan. Dan tentu ketika kita kuat satu demi satu, kita masing-masing kita semakin kuat, tentu pelayanan kita akan semakin kuat. Dan dampak ini perlu kita perhatikan. Dampak kita akan semakin besar. Dampak kita akan semakin bisa membuat pemimpin pemurid, pemimpin masyarakat, anak-anak yang kita didik menjadi pemimpin masyarakat, menjadi pemimpin gereja, bisa membawa perubahan bagi Indonesia. Mimpi itu sangat besar, dan kita terus berjuang untuk bisa melakukan itu, dan kita bisa melakukan ini semua jika kita kembali lagi ada kerjasama tim yang baik di antara kita. Itu bisa terkoneksi jika kita kerja sama-sama. Saya ulangi, kita bisa kerja sama-sama, tinggal bersama-sama, dan bekerja sama-sama. Yang kedua, kita perlu rutinitas, ya, perlu rutinitas membangun hubungan dengan anak-anak. Yang ketiga, libatkan anak murid kita dalam pelayanan kita. Keempat, tujuan permuridan kita hendaklah memberitakan Kristus, Mesias itu adalah Tuhan. Yang kelima, yang boleh kita pelajari adalah fokus kepada orang atau anak, bukan fokus kepada yang tidak mau. Yang keenam, kita mari jalin relasi dengan sebanyak mungkin orang-orang kunci yang akan bisa menolong pelayanan kita. Yang ketujuh, terus memuridkan sampai mungkin darah-darah penghabisan, terus memuridkan. Yang kedelapan,
Mari temukan janji Allah dalam hidup kita. Yang ke-9, ambil komitmen dan pasang target dan jangan lupa evaluasi. Ya, yang ke-10, we grow melakukan ini. We grow by helping others grow. Kita bertumbuh dengan cara menolong orang lain bertumbuh. Kiranya firman Tuhan ini bisa menolong kita, menguatkan kita, untuk bisa bagaimana melatih kerjasama dengan anak. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman Tuhan yang boleh mengajarkan kami pada saat sore hari ini. Kami bisa belajar satu hal yang boleh Tuhan rindukan untuk bisa kami pelajari, latih kerjasama dengan anak, dan kami bisa tumbuh bersama-sama dengan mereka, dan kami bisa semakin kuat dalam melayani Tuhan, meskipun dampak COVID yang luar biasa pada saat ini. Tapi kami terus percaya bahwa Tuhan memampukan kami untuk bisa membalikan keadaan. Kami bisa melihat janji-janji Tuhan itu nyata. Itu akan menolong kami untuk semakin kuat dalam melayani Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau berkati kami semua. Bisa menangkap satu rema saja. Yang akan bisa mengubahkan hati kami. Yang akan bisa menolong kami semakin maju lagi Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Salam. Suaranya Jumita. Baik, Bapak Ibu, kita akan doa syafaat. Doa saat ini akan dipimpin oleh Bapak Restu. Saya persilahkan Pak Restu untuk berdoa. Oke, Bapak Ibu, mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa yang di surga, kami tetap mengucap syukur buat anugerah Tuhan yang terbesar. Kami mengucap syukur buat kehadiran Tuhan, dan kami mengucap syukur buat kedaulatan Tuhan yang terus ada di dalam setiap pribadi kami, komunitas pesat Tuhan. Dan kami bersyukur untuk kehadiran Tuhan yang selalu nyata dalam kehidupan kami lewat cara dan cara-Mu sendiri. Kalau sore ini kami ada bukan karena usaha gagah kekuatan pribadi kami, tapi karena Roh Tuhan yang ada di kehidupan kami, sehingga kami boleh berkumpul lewat Zoom ibadah saat ini Tuhan. Bapak Surgawi, terima kasih buat firman Tuhan yang begitu indah mengajar kami untuk kami boleh bersama Tuhan di dalam kami belajar Tuhan. Apapun yang kami lakukan, kerjakan Tuhan. Biarlah kami bukan sekedar menjadi pendengar Tuhan, tetapi jadikan kami pelaku-pelaku firman-Mu di setiap langkah pelayanan kami ke depan, sehingga kehidupan kami boleh menjadi berkat bagi banyak orang Tuhan. Berkati hamba-Mu Pak Rinto yang sudah berbagi dengan sharing firman Allah. Biarlah hari lepas hari hikmat, kuasa otoritas Tuhan, bahkan pengurapan Tuhan mengalir hidupnya, sehingga lewat hidupnya banyak orang diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa buat bangsa dan negara Indonesia yang kami cintai Tuhan. Segala yang terjadi dalam bangsa kami, tetap kami percaya bahwa semua seizin Engkau sendiri Tuhan. Kami menyerahkan masa pandemi ini yang masih ada dalam bangsa ini. Biarlah Tuhan yang campur tangan, Tuhan yang menolong, dan Tuhan yang akan mengangkatnya dengan cara Tuhan. Kami berdoa buat para pemimpin bangsa ini Tuhan, baik presiden, wakil presiden, para menteri, para gubernur, wali kota, bupati Tuhan, para camat, sampai kepala keluarga Tuhan, bahkan RT RW sampai kepala suku Ondo Afi, berbagi Tuhan, kami tetap biarlah hikmat yang daripada Tuhan menguasai kehidupan mereka Tuhan. Segala yang diambil keputusan benar yang daripada-Mu sendiri ya Bapa Surgawi, sehingga dan keputusan tepat yang daripada-Mu boleh mensejahterakan bangsa ini ya Bapa Surgawi. Kami terus menyerahkan kekuatan kesehatan yang daripada-Mu curahkan atas para pemimpin kami, sehingga segala yang dikerjakan
baik itu lewat suntikan vaksin apapun Tuhan, biarlah Engkau juga campur tangan di dalamnya ya Bapa Surgawi, sehingga kebal Tuhan, baik kebal secara jasmani rohani yang ada ya Bapa Surgawi. Terima kasih Tuhan, terima kasih dan terima kasih. Untuk itu Tuhan, kami menyerahkan pemerintahan kami Indonesia dalam tangan kasih kemurahan-Mu dari Sabang sampai Merauke Bapa. Biarlah Tuhan terus melawat, Tuhan terus menuntun, dan Tuhan campur tangan di dalam Engkau sendiri Bapa. Kami berdiri atas bangsa kami mohon ampun di hadapan-Mu Tuhan. Kalau ada hal-hal yang menyakitkan hati Engkau ya Bapa, kami mohon ampun di hadapan-Mu sendiri Tuhan. Kau ampuni bangsa dan negara Indonesia yang kami cintai ini ya Bapa. Sehingga Tuhan akan berangsur-angsur hilang COVID daripada bangsa ini, bahkan di dunia ini sekalipun Tuhan. Terima kasih Bapak Surgawi, terima kasih. Kami juga berdoa ya Bapak Surgawi buat pesat secara nasional yang ada Tuhan, dari Aceh sampai Papua, tetap kami bawa dan kami serahkan dalam tangan kasih kemurahan-Mu. Kami bersyukur Tuhan, Yayasan Pesat boleh hadir dalam bangsa kami. Semua juga karena seizin Engkau sendiri Tuhan. Biarlah Engkau akan memakai hari lepas hari lebih dahsyat dan luar biasa lagi. Dengan berbagai program yang dikerjakan Tuhan. Biarlah semua boleh mengalami perkembangan yang sangat baik. Dan boleh memuliakan nama-Mu sendiri dan menyenangkan hatimu sendiri Bapa. Biarlah lewat cara program-program yang ada, boleh banyak jiwa-jiwa datang kepadamu Tuhan. Baik itu lewat PAUD Tuhan, baik lewat itu FC, maupun apapun yang dikerjakan, kami percaya Tuhan, bahwa Engkau juga menolongnya, segala masalah Kau akan berjalan keluar yang tepat, yang daripada-Mu sendiri Bapa. Kami berdoa Tuhan, para pendiri pesat, penasihat pesat Tuhan, bahkan tim apostolik Tuhan, kami serahkan kepadamu Tuhan, bahkan menyerahkan untuk manajer program Tuhan, supervisor dan teman-teman Tuhan, dan kami juga menyerahkan untuk Ibu Direktur Eksekutif dan para Direktur Tuhan, tetap kami serahkan dalam tangan-Mu. Sungguh kami percaya Tuhan, Engkau juga menyertai mereka, Engkau menolong mereka, dan Engkau campur tangan di dalamnya ya Bapa. Dialah kekuatan, kesehatan yang pada Tuhan menjadi bagian hidup mereka masing-masing. Di dalam mereka melayani Engkau ya Bapa, mampukan dengan kekuatan yang daripada-Mu sendiri Bapa. Meskipun banyak tantangan, banyak masalah yang dihadapi dalam melayani-Mu Tuhan, namun kami percaya Tuhan, kami punya Allah yang luar biasa, Allah yang hidup, Allah yang dahsyat Tuhan, yang sanggup Tuhan memberi jalan keluar yang terbaik yang daripada-Mu sendiri Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa buat sponsor kami yang selalu menopang dengan harta benda mereka, dengan doa mereka, dengan tenaga mereka Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Yesus, ya Tuhan juga memberkati segala usaha yang mereka kerjakan, apapun yang dikerjakan, biarlah membuat mereka berhasil Tuhan. Dan nama-Mu dipuji dan dimuliakan Tuhan Yesus. Sebagai kami, sebagai lembaga yayasan juga boleh bertanggung jawab Tuhan, bertanggung jawab kepada Engkau. Tapi orang-orang yang selama ini menjadi sponsor donatur kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa kalau ada sponsor donatur kami yang mengalami sakit penyakit Tuhan. Dari tempat ini kami berdoa Tuhan, biarlah tangan Tuhan yang berkuasa menjamah mereka Tuhan. Biarlah bilur-bilur Tuhan menyembuhkan mereka dengan cara dan cara-Mu sendiri ya Bapa Surgawi. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa buat teman-teman yang saat ini mengalami kena COVID Tuhan, baik teman-teman pesat yang ada di Tomohon, teman-teman pesat yang ada di Kalimantan Barat, teman-teman pesat yang di Manokwari, bahkan di Lopat ini Tuhan, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan sanggup menjamah mereka, Tuhan sanggup memulihkan mereka, dan Tuhan sanggup memberi kekuatan pengharapan yang kuat yang daripada-Mu Tuhan. Biarlah kuatkan mereka untuk
menjalani dengan hati yang penuh ucapan syukur, dengan hati hanya bersandar dan berharap kepadamu Bapa, bahwa jaminan kesembuhan itu daripadamu sendiri ya Bapa surgawi. Jauhkan dari mereka keluh kesah atau menyalahkan satu dan yang lainnya Bapa, tapi mereka boleh melihat bahwa Tuhan campur tangan di dalamnya ya Bapa. Berkati orang-orang yang selama ini membantu, baik itu lewat biarkan apapun ya Bapa, baik lewat sembako mereka, keuangan mereka, ya Tuhan memberkati asal-usul ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami juga berdoa teman-teman yang belum divaksin, mungkin karena langkanya vaksin Tuhan, ataupun mereka melalaikannya Tuhan. Biarlah Tuhan yang memberi hikmat buat mereka. Tuhan yang memberi pengertian buat mereka pentingnya vaksin bagi kehidupan mereka ya Bapa surgawi. Terima kasih Bapa surgawi, terima kasih di kesempatan sore ini Tuhan. Kami juga berdoa kepadamu ya Tuhan, buat keluarga besar pesat Tuhan yang ada dimanapun mereka berada. Biarlah Tuhan juga menjaga, melindungi, menjauhkan dari penyakit dalam bentuk apapun juga ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih dan terima kasih. Kami juga menyerahkan dalam tangan-Mu buat bangsa kami yang sebentar mau merayakan hari ulang tahun kemerdekaan Tuhan, juga kami serahkan dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan juga campur tangan di dalamnya ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih dan terima kasih. Inilah doa syafaat boleh kami naikkan kepadamu Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhan mendengar dan Tuhan akan menjawabnya seturut dengan rencana dan kehendak-Mu sendiri Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Tuhan ampuni salah dosa dan pelanggaran kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Halo Kak. Masih belum dengar. Oke. Ya. Baik Bapak Ibu, kita akan mengakhiri ibadah kita. Kita bersyukur untuk pertolongan Tuhan. Kita akan menutup ibadah. Sebelumnya saya sampaikan pengumuman. Bagi Bapak Ibu yang berkesempatan untuk vaksin, bisa vaksin ya. Jadi berharap bukan karena takut suntik akhirnya nggak vaksin, karena kita semua juga menjadi contoh. Jadi minta tolong kerjasamanya bagi tiap-tiap daerah yang ada tempat vaksin, punya kesempatan silahkan ya untuk vaksin ya. Jadi yang takut suntik, ada beberapa kita sudah vaksin nggak apa-apa. Jadi jangan takut ya. Ya jarumnya lebih kecil daripada tubuh kita. Ya saya berharap teman-teman, Bapak Ibu semua bisa memberi teladan juga kepada masyarakat, karena memang ada banyak masyarakat yang tidak mau vaksin atau belum mau atau tidak berani juga. Saya berharap kita bisa bekerja sama dengan pemerintah. Baik, itu saja pengumumannya. Kita ketemu minggu depan dan kita akan mengakhiri ibadah kita. Silakan Pak Rinto menutup dalam doa berkat. Ya, mari sekali kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat sesi ibadah kami pada sore hari ini. Kami bersyukur, kami sudah menyampaikan segala pujian-pujian kami. Bahkan kami telah mendengarkan firman Tuhan. Bahkan kami sudah menyampaikan segala permohonan kami Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan yang berkenan atas segala yang boleh kami lakukan pada sore hari ini Bapak. Terima kasih, kami akan kembali melakukan segala aktivitas kami. Tuhan menyertai segala pekerjaan kami, aktivitas kami selanjutnya Bapak. Terima kasih Bapak. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami mengakhiri pertemuan kami pada sore hari ini. Haleluya. Amin. Amin. Selamat sore semua. Tuhan memberkati. Sampai ketemu Senin. Terima kasih Pak Rinto. Sama-sama Bu. Mita, terima kasih semua. Terima kasih yang sudah melayani hari ini dan berkati. Habis itu mana lagi? Terima kasih pelayanannya Pak Rinto. Terima kasih Mita. Mana lagi deh? Semangat terus Pak Rinto. Terima kasih. Terima kasih Pak Rinto. Waras tuh.
Pak Restu, terima kasih. Terima kasih. Aman. Sehat-sehat semua. Terima kasih semuanya. Mas Gimana Pak Rinto, Mas Immanuel? Rinto. Bagaimana Pak Immanuel? Halo Bu Eti.